warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rohaini, guru BKTIK dari SMAN 102 Jakarta. Saya sedang mengikuti kegiatan PPG yang berlangsung di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, angkatan pertama. Berikut adalah video PPL siklus ketiga saya dengan materi komunikasi daring sinkron asinkron. Maju terus guru Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, Ibu ingatkan lagi nih, berulang-ulang nih. Jaga 3M-nya. Jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa ya. Kan ketua kelasnya Hafiz dipimpin doanya. Oke, mari kawan-kawan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Hafiz. Ibu lanjut. Ibu mengingatkan kembali ya, yang belum absen, di absen dulu di Google Classroom-nya ya. Baru absen 15 siswa ya. Yang konfirmasi ke Ibu sakit, Rehan sakit ya. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Cakep dan gantengnya kelihatan ya. Jangan sampai cakep, ganteng, terus telat masuk Zoom-nya. Nanti nilai sikapnya berkurang. Oke, kita doakan juga untuk guru-guru, kemudian teman-teman yang hari ini sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya. Amin. Ibu akan review materi sebelumnya tentang apa? Jenis-jenis komunikasi daring. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis komunikasi daring itu? Saya Bu. Ya, Rizka, silakan. Jenis komunikasi daring itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi daring secara sinkron. Secara sinkron ini adalah komunikasi yang menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan jenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak. Waktunya nyata. Contohnya itu WhatsApp, video call, Google Meeting, dan Zoom, dan lain-lain. Oke, terima kasih Rizka. Betul sekali ya. Pinter. Masih ingat materi minggu yang lalu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari nih sudah digunakan. Contohnya pada pembelajaran saat ini. Kita belajar lewat Zoom. Nah, itu contohnya daring sinkron. Kemudian yang asinkronnya, kita menggunakan apa? LMS Google Classroom. LMS Learning Management System, yaitu aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan. Nanti untuk lebih jelas lagi kita akan bahas pada materi hari ini. Semuanya semangat ya, antusias belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Kalian bisa berpikir kritis, kemudian responsif, proaktif, kreatif, dapat bekerja sama dengan baik nanti saat diskusi. Rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, pantang menyerah. Untuk menambah semangat, kita salam cepek 2 dulu. Salam cepek 2. Cerdas punya prestasi, tak tenang, tak panik, zero let. Oke, terima kasih. Semangat semua. Semoga kalian semua menjadi generasi muda penerus bangsa yang terdepan. Tujuan pembelajaran tentang komunikasi daring sinkron, asinkron. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang komunikasi daring dengan benar. Kemudian, bisa menentukan komponen pendukung komunikasi daring dengan cermat. Dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan komunikasi daring sinkron asinkron dengan benar. Kemudian prakteknya nanti kalian bisa melakukan komunikasi daring sinkron asinkron dengan etika yang benar dan dapat melakukan layanan penyimpanan dokumen daring Google Drive dengan benar. Ibu akan menampilkan slide presentasinya. Silakan kalian amati, nanti ada video pembelajaran, dipahami, kemudian ada studi kasus, dianalisis, dicari jawabannya. Are you ready? Ready Bu. Ready, Bu. Ready. Apakah kalian tahu tentang gambar di bawah ini? Tahu Bu. Ada komunikasi daring, ada penyimpanan Google Drive. Apakah pernah menggunakannya?
Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kita lanjut ya. Ada pengertian komunikasi daring seperti yang tadi Ibu sebutkan. Komunikasi daring adalah metode hubungannya dengan orang lain yang dilakukan di dunia maya agar bisa menyampaikan sesuatu maksud tertentu. Oke, kita masuk ke studi kasus. Kita lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada email di sini. Email itu masuk ke daring sinkron apa asinkron? Sinkron. Sinkron. Coba. Ya, salah jawabannya. Kurang beruntung. Kita coba lagi. Berarti yang mana jawabannya? Asinkron. Sinkron. Nah, oke, pinter, tepat sekali. Soal yang kedua, studi kasus kedua. Kita lihat di sini. Ada Zoom, ada Google Meet. Apa kira-kira nih? Sinkron. 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 Oke, tepat sekali, pintar, hebat. Kita belajar jenis-jenis komunikasi daring apa aja sih? Itu ada berupa teks chat, seperti apa? WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram. Kelebihan komunikasi daring itu yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ada juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Yang pertama itu tidak mewakili emosi pengguna, jadi nggak kelihatan emosi penggunanya. Komponen pendukung di sini ada perangkat keras atau hardware. Nah, contohnya apa? Ada komputer, kemudian headset, ada mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke, lanjut kalau jelas ya. Ini gambar apa? Google Drive. Google Drive. Google Drive salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google. Merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file. Oke, kita saksikan saja video tutorial berikut ini. Kembali lagi di Belajar Ada Terus, suaranya? channel yang akan menjadikan belajar tetap mudah dan menyenangkan. Silakan. Langkah pertama, kita buka dulu browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Di address bar, saya ketikkan drive.google.com. Nah, kebetulan saya sudah login. Kalaupun belum login, berarti kita tinggal masukkan alamat Gmail yang kita miliki, lalu kita login. Google Drive yang saya gunakan kali ini menggunakan versi bahasa Inggris. Saya akan mencoba merubahnya menjadi versi bahasa Indonesia. Langkah yang pertama adalah kita menuju ke bagian kanan atas. Di sebelah tanda tanya, di situ ada gambar roda gigi. Tulisannya settings. Kita akan klik di sebelah sana. Lalu kita klik settings. Di sebelah 1, 2, 3 ada language. Di situ ada change language settings. Jadi kita akan merubahnya di bagian situ. Kita klik change language setting. Default language-nya atau bahasa yang dipakai secara awalnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Kita akan merubahnya menjadi bahasa Indonesia dengan cara mengeklik pensilnya. Saya cari bahasa Indonesia. Rantai atau gambar mau dibagikan, share, dapatkan link yang bisa dibagikan, saya klik. Nah, ini yang tadi yang saya maksud. Ini adalah ada beberapa settingan berbeda. Yang pertama, kalau saya klik yang ini, siapa saja yang melihat link ini, berarti siapapun yang melihat link ini itu boleh bisa mendapatkan akses. Atau kalau saya klik dibatasi, berarti hanya orang-orang yang kita tambahkan saja yang bisa mengakses link ini. Nanti kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi menggunakan breakout room. Kemudian kalian pilih kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 dan 2. Berdiskusi kekurangan dan kelebihan dari komunikasi daring sinkron, Zoom Meeting, dan Google Meet. Kemudian hasil diskusinya dituliskan di lembar LKPD yang tersedia, kemudian diupload masing-masing di Google Classroom. Ya. Nanti waktunya itu 15 menit ya. Silakan masuk ke kelompoknya. Bisa dipilih ke kelompoknya. Google Meet itu jumlah pesertanya hingga 250, sementara kalau Zoom itu 500. Yang pertama itu ukuran rapat.
atau konferensi video dan kebutuhan Google Meet. Apakah ada masalah di sini? Lancar? Silakan didiskusikan. Untuk yang menjelaskan siapa? Bagiannya Fania ya. Oke, Ibu ke kelompok berikutnya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Kelompok 4, apakah ada masalah? Tidak, Bu. Lancar? Bu, ini. Lancar Bu, Lancar lagi ya? ngetik Bu. Iya. Nanti jangan lupa sambil dipraktekkan gimana cara-caranya. Siap, Bu. Timernya 9 menit lagi itu. Nah, kalau sudah kalian LKPD-nya dibagikan ke teman-temannya ya, kemudian diupload di Google Classroom-nya. Baik Bu. Iya. Masih hafal kan nama teman-teman kelompoknya sama seperti yang pekan lalu ya. Kelompoknya kan masih sama. Diupload ke teman-temannya, kemudian di-share. Nah, Ibu akan share hasil uploadan kalian di Google Classroom. Sudah tampil? Udah Bu, udah. Sudah Bu. Sudah Bu. 9 siswa yang sudah upload. 2 menit lagi. Nah, ini udah masuk. Kita masuk ke presentasi masing-masing kelompok ya. Silakan dipersiapkan kelompok 1. Kelompoknya ada saya Hafiz Yasin, kemudian ada Fatihah Ramadhani, terus ada Rizka Khairani, Jovan Moreno, sama Faras Raimalia. Oke, Nah, ini satu perbandingan kelebihan dan kekurangan Zoom dan Google Meet. Disingkat jadi yang pertama, ukuran rapat atau konferensi video dan kebutuhannya. Google Meet diklaim lebih cocok untuk rapat cepat, sementara Zoom lebih ditujukan untuk rapat berukuran besar. Google Meet mendukung jumlah peserta hingga 250, sementara Zoom hingga 500 peserta. Oke, gimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang menambahkan? Kan LKPD-nya dengan kelompok 2. Kelompok 2 ada nggak yang belum masuk tadi di diskusinya? Sama Bu, belum ada nemuin perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oh gitu, berarti sama jawabannya dengan kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 soalnya membagikan file menggunakan link dari Google Drive. Silakan ditampilkan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, jadi saya di sini sebagai perwakilan kelompok 3. Nama kelompoknya ada Firza Almira, Rafli Adam Maulana, Fania Widiana, itu saya sendiri, Raihan Rabbani, Hendrawan, dan Muzaki Rizaldi. Lalu untuk jawabannya, kan itu cara yang ditanya cara membagikan file menggunakan link di Google Drive. Untuk kelompok saya menjelaskannya menggunakan HP. Jadi biar nggak lama, mungkin kita langsung praktek aja ya, Bu. Oke, silakan. Pertama, kita buka aplikasi Google Drive-nya dulu di HP. Ya. Dan pastikan kita udah menggunakan tempat. Terus kita pilih file yang mana yang mau kita bagikan. Lalu klik titik 3 di pojok kanan atas file yang ingin dibagikan. Nanti akan muncul menu, kita pilih kelola orang dan link. Nah, di sini kita harus pastikan setelan linknya itu siapa saja yang memiliki link, seperti yang terlihat, bukan dibatasi. Terus kalau sudah tepat setelannya, kita bisa salin link atau copy link, dan setelah itu kita bisa share ke mana saja, tinggal di paste aja. Mungkin bisa dicoba linknya bisa di chat, di copy paste ke chat ini. Oke. Ya, coba diklik untuk yang diklik coba dibuka, bisa nggak? Oke, Drive. Oke, betul ya. Oke, lanjut ke kelompok 4 nih, yang terakhir. Silakan. Baik, semuanya izinkan saya berbicara. Saya dari kelompok 4. Anggota kami ada Kak Regita, Kak Anissa, ada Alisa, Alia, dan saya sendiri, Dialog. Oke, jadi kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara membagikan file Google Drive, tapi menggunakan perangkat laptop. Lisa, tolong dipraktekkan. Baik, saya akan mempraktekkan cara membagikan file melalui Google Drive di laptop. Pertama, buka dulu Google buka Google dulu, website Google, habis itu ketik Drive, lalu cari file yang ingin kita bagikan, contohnya LKPD. Pertama klik kanan, habis itu klik yang dapatkan link. Lalu kita cek dulu aksesnya itu bisa siapa saja atau dibatasi. Nah, kita lihat di sini linknya itu bisa dilihat oleh siapa aja. Nah, lalu kita salin linknya.
Lalu kita klik selesai dan kita bagi ke orang yang kita tuju. Contohnya kita ke Zoom chat tadi. Klik, itu akan muncul file yang tadi link yang tadi kita klik. Oke. Berhasil ya? Kita lanjut kalau ke kegiatan evaluasi. Ibu akan menggunakan aplikasi namanya Kahoot. Linknya sudah Ibu tampilkan di Google Classroom ya. Akan Ibu tampilkan ulang di kolom chatnya untuk mempermudah kalian. Sudah bisa mengerjakan? Sudah, Bu. Oke. Waktunya untuk mengerjakannya 5 menit ya. Oke, yang mendapatkan ranking pertama nih ada Fatia. Kemudian Hafiz. Ayo yang lain nyusul. Nanti yang dapat peringkat terbaik akan mendapatkan reward ya. Ini Fatia 80% betul. Nah, ini soal-soalnya. Ada Fatia. Ini Hafiz. Nah, nanti dicek nih, dilihat. Tadi yang nomor berapa kalian yang salah. Itu untuk remedial kalian nanti. Ini nomor itu mewakili indikatornya ya, indikator keberapa. Indikatornya ada 5. Untuk yang nomor 1 itu yang sudah menjawab betul 57% ya. Evaluasi sudah. Tadi Ibu sudah bacakan siapa-siapa saja yang nilainya kurang ya indikatornya. Nanti bisa dilakukan perbaikan. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya adalah refleksi kesimpulan. Materi yang sudah dipelajari hari ini tentang komunikasi daring, sinkron asinkron, dan Google Drive. Kita bacakan kesimpulan hari ini ya, pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyebutkan hari ini itu belajar apa aja? Pengertian komunikasi daring. Nah, apa tuh? Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Iya Bu, kelebihan dan kekurangan komunikasi daring, yaitu apa aja? Kelebihannya, 1, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Serta kelemahannya komunikasi daring yaitu 1, tidak mewakili emosi pengguna. Oke, cakep, pintar. Lanjut, siapa lagi yang mau? Saya menyebutkan komponen pendukung itu ada perangkat keras yang bisa disebut hardware seperti komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Saya mau menyebutkan fungsi dari Google Drive. Pertama itu ada 3. Yang pertama adalah menyimpan data. Jadi kita bisa menyimpan data, dokumen, file dalam berbagai bentuk di Google Drive. Saya Bu. Ya, Alisa, silakan. Alisa semangat sekali ya. Kita juga belajar yaitu cara membagikan file melalui Google Drive. Nah, oke, beri applause untuk semuanya. Hebat-hebat semua, keren. Di sini ada tugas praktek, berdiskusi dengan teman kelompoknya seperti biasa ya. Kekurangan dan kelebihan komunikasi daring sinkron. Sudah, itu kan kalian rekam ya. Kalian rekam, kemudian nanti hasil rekamannya kalian simpan di Drive. Nah, linknya saja yang dilampirkan di Google Classroom. Nanti di sininya ya. Nah, paling lambat diupload hari Senin. Oke, karena materinya ini adalah materi terakhir, materinya sudah habis, jadi minggu depan hanya fokus ke nilai yang tadi, yang remedial tadi, sama pengayaan yang sudah tuntas ya. Sudah sampai ke penghujung pembelajaran, kita tutup dengan doa. Silakan Hafiz, ditutup pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Hafiz sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kalian semua adalah generasi muda, penerus bangsa yang hebat. Salam CP2. Cerdas, punya prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.